Bismillahirrahmanirrahim. Oke, membahas jual beli secara kredit. Tadi saya sempat iseng-iseng cari artikel penelitian, makalah ilmiah di Google. Di situ si penulis memutuskan bahwa jual beli kredit itu masuk kepada riba. Dalam bahasa Arab, jual beli kredit itu bayu taksid. Apakah termasuk riba? Jadi gini ya, jual beli kredit saya kasih gambaran masalahnya. Jadi misalkan saya jual HP, saya kasih harga, kalau jual belinya kontan saya beli dengan 1 juta. Kalau secara kredit saya beli dengan tempo waktu 6 bulan, harganya 1.500.000. Nah, apakah 500.000-nya ini sebuah riba? Kalau di dalam hutang piutang 500.000 ini riba. Karena apa? Karena tidak boleh mengambil faedah atau mengambil keuntungan dari akad hutang piutang, apapun manfaatnya. Contoh, gini, saya pinjemin kamu 500.000, nanti kamu ngembaliin 500.000 sama tolong pijitin saya, atau sama kasih saya 1 potong roti. Nah, 1 potong roti ini riba karena dia keuntungan dari jual menjual. Dari utang piutang. Dia mengambil keuntungan dari utang piutang dan disyaratkan di awal akad. Itu sebuah riba. Kalau jual beli, ini hukumnya boleh. Wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Dalilnya umum. Dan keumuman ini terus berlaku selama tidak ada hal yang melanggar syariat. Kembali ke tadi, ke contoh saya beli HP kontan 1 juta, kalau kredit 1.500.000. Apakah ini 500 termasuk riba? Bukan termasuk riba. Karena akadnya itu bukan akad hutang piutang, tapi akad jual beli. Nah, kalau kita beli motor di dealer itu gimana? Kita harus jeli. Itu bukan jual beli sebenarnya. Kan biasanya kalau di dealer itu kan ada 3 pihak. Pihak pembeli, pihak dealer, dan pihak bank. Ingat, ada 3 pihak. Yang terjadi adalah sebenarnya si bank memberikan sejumlah uang seharga motor kepada dealer, dibeli secara kontan. Kemudian kita harus membayar kepada si bank ini, pihak ketiga. Pembayaran kita kepada si bank ini adalah hutang piutang. Artinya si bank meminjami kita uang untuk membeli motor. Jadi ketika kita mengembalikan uang kepada pihak bank dan di situ ada kelebihan, ada 1 juta dikembalikan 1.500.000, 500.000-nya ini riba. 500.000-nya ini riba karena yang terjadi sebenarnya adalah kita membayar hutang, bukan membeli motor. Motornya udah dibeliin sama bank. Itu kan akad yang terjadi sebenarnya. Cuma kalau pihak ketiga ini nggak ada, banknya nggak ada, langsung saya beli motor ke seseorang. Jadi cuma penjual dan pembeli. Beli motor 1 juta. Tapi saya mau kredit 1.500.000. Nggak apa-apa. Ingat ya, cuma 2 pihak, penjual dan pembeli. Tidak ada pihak penghutang di sini, tidak ada banknya, tidak ada. Ini sah. Ini halal dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya, di dalam kehalalannya. Cuma memang lebih baik membeli itu kontan gitu kan, lebih baik. Kalau kredit nanti masalah ini. Cuma masalah lebih baik enggaknya, kan itu nanti banyak kalau orang kredit itu biasanya boros, suka itu nanti masuk ke bab mubadzir atau israf. Itu masalah lain. Kita sedang membicarakan halal atau haramnya, bukan baik atau enggaknya, beda ya. Kemudian nanti yang biasa mutolaah kitab-kitab fikih nanti akan membaca bahwa ulama itu tidak memperbolehkan
bai'on ala bai'atain atau gimana tuh ibarahnya lupa. Pokoknya membeli dengan bai'atain. Apa di dalam dua akad jual beli. Lupa saya bahasanya. Intinya gini, yang diharamkan dalam kitab fikih bai'atain itu artinya gini. Saya jual ini HP 1 juta secara kontan dan 1.500.000 secara kredit kepada kamu. Kemudian si pihak yang pembeli, oke, saya beli. Kemudian mereka berpisah tanpa terjadi kesepakatan harga mana yang akan diambil oleh pembeli, tanpa ada kesepakatan. Si penjual cuma menawarkan 2 harga, si pembeli belum memilih, kemudian berpisah. Belum terjadi kesepakatan harga mana yang akan diambil. Nah, itu yang enggak dibolehkan. Ini yang dimasuk bai'atain dalam hadis itu yang kayak gini. Tanpa ditentukan dulu harganya yang mana. Kalau lebih dulu ditentukan enggak apa-apa. Misal ini kayak HP tadi. Ya udah, ini saya ambil secara kredit 1.500.000 secara 6 bulan. Oke, deal. HP-nya diserahkan, mereka berpisah, nggak apa-apa. Ingat ya, harga sudah ditentukan, HP sudah diserahkan, berpisah. Kemudian saya bayar secara kredit, walaupun selisih 500.000 ini nggak apa-apa. Ini halal, ya. Ini yang terjadi banyak kesalahpahaman. Seolah-olah tidak memperbolehkan membeli motor di dealer dengan kredit itu karena Islam mengharamkan kredit dalam jual beli. Tidak. Dalam dealer itu ada pihak banknya, ada pihak pemberi pinjaman. Itu yang menjadi tidak boleh. Udah sementara seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.